pertanyaan, silakan ketik di chat ya. Nanti kita akan lanjutin untuk bagian kedua. Tidak ada ya Bapak dan Ibu, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian kedua. Kalau ada nanti ditulis. Bagian kedua untuk update Bapak dan Ibu, hukum pertama Wyckoff. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method yang batch 1, 2, 3, 4, 5, mereka belum dapat materi ini. Nah, ini saya coba update terkait dengan hukum pertama Wyckoff. Jadi saya review dulu sedikit dan ini mudah-mudahan bisa cepat ya. Jadi hukum pertama Wyckoff itu hubungannya nanti dengan supply and demand, di mana supply and demand dari hukum pertama Wyckoff menyatakan mau apapun sahamnya, mau apapun perusahaannya, mau apapun kejadian di dunia dan di pasar keuangan, bahwa yang menyebabkan harga naik dan turun itu adalah supply and demand. Itu hukum pertama. Jadi price discount everything, pokoknya apa yang terjadi terdiskon oleh price. Ya, karena supply demand lah yang menyebabkan harga naik. Bukan laporan keuangan, bukan merger, bukan Donald Trump, bukan. Tapi kejadian itu memicu perubahan supply and demand. Atau terjadi imbalance. Nah, yang saya review sedikit, supply itu adalah sejumlah saham yang tersedia untuk dijual pada harga yang memungkinkan pada market. Dijual berapa harga pun dia untuk dijual ya. Sell at all possible price. Lalu supply zone adalah di mana harga dia saat bergerak naik, begitu ketemu dengan zona supply, maka dia akan stop kenaikan dan berbalik arah. Itu terjadi karena supply melebihi demand ya, maka dia akan berbalik kalau supply melebihi demand. Supply zone adalah area-area profit taking, kita bisa pakai chart VBP nanti. Sementara demand adalah sejumlah saham yang tersedia di market untuk dibeli dengan berapapun harga yang mungkin ya. Demand zone adalah area di mana harga jatuh ditahan oleh demand zone dan kemudian berbalik naik ketika demand-nya lebih tinggi dari supply. Demand zone adalah area yang kita cari untuk buy on weakness atau entry. Nah, ini adalah equilibrium state di mana supply dan bertemu dengan demand. Tapi di dalam pasar saham dia tidak satu titik, dia adalah zona sideways. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketemu zona sideways, kita sebut dengan equilibrium state ya, atau balance. Pada saat ini terjadi, itu adalah area-area di mana supply dan demand sama kuat. Kalau pakai speedometer, maka dia berada di netral, gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat posisi equilibrium ya. Jadi di mana supply and demand pada kurva dia bertemu pada suatu titik untuk jumlah tertentu dan P tertentu untuk sumbu Y dan quantity untuk sumbu X. Nah, ketika demand lebih besar daripada supply, maka komponen demand ini akan bergeser menuju Q1 menjadi garis D1 yang menyebabkan harga meningkat dari P1 menjadi dari P menjadi P aksen atau P1 hingga kalau kita lihat bahwa dengan meningkatnya demand membutuhkan kuantiti yang lebih besar maka harganya juga naik. Sementara kalau kurva ini adalah di mana kondisi P dan Q adalah kondisi equilibrium di mana ketika jumlah harga meningkat maka price-nya turun ya, supply-nya meningkat maka harga price-nya turun. Nah, proses perindahan ini disebut dengan imbalance, ketidakseimbangan. Itu sudah dijelaskan ya. Sekarang kita masuk yang beberapa materi yang belum sempat disampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan order book sebagai supply and demand. Kalau dari buku kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa order book yang kita lihat di mana harga bergerak bid dan over, ya, semua orang yang meletakkan order mereka menggunakan limit selling order
di harga yang lebih tinggi ya dari crossing price, maka disebut dengan supply. Semua orang yang meletakkan ingin membeli saham dan meletakkan di limit buying order di order book ini disebut dengan demand. Ya, yang warna kuning adalah last crossing price. Nah, jadi supply itu kalau kita membaca order book adalah semua over yang dari limit order, sementara demand adalah semua order untuk yang diletakkan oleh buyer atau untuk membeli saham dengan buy order harga lebih murah di daerah bid. Jadi ini adalah demand, ini adalah supply. Jadi representasi order book itu adalah representasi hukum pertama Wyckoff. Lalu secara teori ada yang disebut dengan passive operator. Kadang-kadang kita sebagai passive operator, kadang-kadang kita sebagai active operator. Apa yang membedakan passive operator dan active operator? Jadi passive operator adalah orang-orang atau trader atau investor yang meletakkan order mereka di menggunakan limit, baik limit buying atau limit order. Jadi mereka pasif. Mereka tidak bisa, mereka hanya bisa kalau meletakkan order di sini 10.000 order, kalau harga demand-nya menaik, mereka hanya bisa untuk men-stop movement. Mereka pasif aja, taruh di sini. Jadi harga tidak akan bisa lebih naik kalau demand di sini atau supply di sini lebih besar dari demand yang ada. Nah, untuk membuat harga bergerak, maka mereka membutuhkan inisiatif. Disebut dengan inisiatif ya. Nah, inisiatif dimiliki oleh aggressive operator. Aggressive operator, apa yang dimaksud dengan aggressive operator? Adalah orang-orang yang berani melakukan hajar kanan. Dia agresif. Berarti itu adalah demand. Demand agresif. Nah, begitu juga dengan orang yang hajar kiri. Mereka disebut dengan aggressive operator untuk selling, ya, supply. Dari mana kita mendetek kalau di broker masing-masing ya tentu sangat gampang sekali. Ternyata ini disebut orang-orang yang passive operator semua. Kita tidak bisa sebelumnya kita hanya bisa mendetek orang yang aggressive operator itu dengan menggunakan data hajar kanan dan hajar kiri. Oke. Jadi ini adalah jumlah harganya. Harganya ini adalah harga untuk 4.880. Ini adalah supply-nya, ini adalah demand-nya. Tapi apa yang dimaksud dengan order book ini, supply and demand-nya, mereka adalah passive operator. Nah, passive operator ini jangan dipercaya karena mereka bisa mencabut setiap saat. Yang maka kalau Bapak Ibu menggunakan tape reading, jangan dilihat ininya. Karena kalau ada yang besar menaruhkan order besar, itu pasti sebagian besar itu adalah manipulatif. Dia bisa dicopot ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit teorinya bahwa ada yang disebut dengan lack of interest. Di dalam order book terkadang kita menemukan ketidakseimbangan antara supply sendiri di berbagai level atau demand sendiri di berbagai level. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, crossing line-nya adalah 750 ya. Lalu kita ambil yang garis kuning ini terjadi ketidakseimbangan besar antara aggressive buy dan limit order yang tersedia. Maka ini disebut lack of selling interest. Jadi orang yang ingin menjual itu pada level 750 sampai 770 itu sangat sedikit. Apa konsekuensinya? Maka kalau dia sedikit begini, lack of interest, maka untuk harga bergerak naik itu sangat mudah. Hanya membutuhkan little buying power. Itu dalam textbooknya dinyatakan seperti itu. Begitu juga kalau di demand kita mendeteksi bahwa adanya terjadi lack of interest atau ketidakseimbangan antara aggressive sell dan buying limit order yang tersedia.
maka dia lack of buying interest. Ini akibatnya, implikasinya adalah harga akan bergerak dengan sangat mudah ke bawah hanya dengan sedikit selling inisiatif. Nah, dengan positive reading seperti ini, kalau di dalam buku-buku Wyckoff, maka akan memancing supply and demand strong hand istilahnya. Strong hand-nya, jadi strong hand itu fund manager, bandar besar, dan segala macam. Mereka juga akan lihat, ya, ini ada lawan atau tidak. Maka ini biasanya digunakan, Bapak Ibu bisa cek, kalau ada banyak saham yang pola seperti ini, perlu waspada. Oke,